Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi unzilal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Kepala Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, KSI-AIK, dan seluruh mahasiswa peserta PKMU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam kegiatan taklim dalam rangka memperkuat, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan ini selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala kenikmatan telah dilebihkan oleh Allah kepada kita, segala maghfirah telah dimudahkan jalannya kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat yang selalu kita ucapkan dalam setiap sholat, dalam setiap setelah sholat, dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menghadirkan, menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teladan yang berkaitan dengan cara Nabi menjalankan syariat, maupun teladan yang berkenaan dengan kepribadian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, peserta PKMU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini perkenankan kami mengajak para pemirsa semua untuk bersama-sama memahami makna akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap dan perilaku manusia merupakan cermin dari kepribadiannya, sebagai bentuk manifestasi ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan manusia mencerminkan tiga hal, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim. Kemuliaan manusia adalah agamanya, kehormatannya adalah akalnya, dan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya. Tiga hal ini yang merupakan makom seorang manusia di mata Allah Subhanahu wa taala, yakni agama, akal, dan akhlak. Maka kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, adalah tidak hanya sebatas mulia di antara manusia saja, tetapi juga mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah telah mengangkat orang-orang yang berilmu, dalam sebuah ayat dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah, Allah juga mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman itu akan diangkat oleh Allah derajatnya dengan beberapa derajat. Maknanya di sini adalah akalnya, orang yang menghadirkan akalnya dan orang yang menghadirkan agamanya, juga menghadirkan akhlaknya, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan derajat di mata Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, mahasiswa peserta PKMU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah memberikan kerahmatan bagi seluruh alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang tidak lain adalah mengajarkan tentang hal-hal yang menjadikan manusia itu membawa rahmat di alam semesta. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali membawa rahmat bagi alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh kepada kita, memberikan keteladanan kepada kita bagaimana cara untuk menjadi manusia, hamba Allah yang memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena di dalam diri Rasulullah, baik dalam pelaksanaan ibadah maupun dalam kepribadiannya, terdapat contoh yang baik, contoh yang mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa akhlak ini menjadi penting untuk kita pelajari? Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seseorang yang menjamin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang suka berbicara keji dan kotor. Dengan akhlak inilah kita akan menempati kedudukan yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mahasiswa peserta PKMU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 9 kebiasaan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi seorang hamba yang membawa rahmat dalam kehidupan di bumi ini. 9 kebiasaan ini adalah manifestasi dari ajaran akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Kebiasaan yang pertama yang telah dilakukan oleh seorang hamba yang membawa rahmat di alam semesta adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna 'alal ardi hauna. Seseorang yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawaddu, dalam keadaan rendah hati. Kenapa rendah hati ini menjadi penting? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, man tawaddullah rafa'ahullah. Barang siapa yang bertawaduk kepada Allah, maka dia akan melihat Allah. Dan ini sejalan dari fungsi ibadah kita kepada Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah kita ini seharusnya anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, dan jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Kalau kita bertawaduk kepada Allah, maka kita akan mampu beribadah dengan baik dan benar. Kalau kita tawaduk kepada Allah, maka kita akan tahu posisi kita sebagai hamba Allah. Kita telah diberi pelajaran oleh iblis bahwa iblis tidak mampu menempatkan diri sebagai seorang hamba, maka dia menjadi kufur
dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidakmampuannya itu. Dimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, usjudu li Adama, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, maka semua malaikat karena tahu posisi dirinya sebagai hamba Allah, illa, kecuali iblis, aba wastakbar, kecuali iblis karena kesombongannya dan keangkuhannya, karena dia merasa dirinya paling baik. Kata iblis, kenapa aku harus bersujud kepada manusia yang Engkau ciptakan dari tanah, sedangkan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, Engkau ciptakan aku, kata iblis, dari api, dan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam, sehingga ia menolak perintah Allah, kufur kepada Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sikap ini juga harus kita hadirkan dalam kehidupan kita di bumi bersama dengan manusia dan alam semesta. Suatu ketika Hasan al-Basri pernah ditanya oleh para ulama di Basrah tentang tawadhu. Kemudian beliau mengatakan, janganlah pernah melihat seseorang muslim di depanmu kecuali engkau pastikan dan katakan dalam dirimu bahwa ia lebih baik dari saya. Kalau ia lebih tua, katakan ia lebih dulu masuk Islam dari diri saya, sehingga ia lebih banyak memiliki pahalanya. Jika ia lebih muda, katakan bahwa ia lebih sedikit dosanya. Ma'asyiral muslimin, mahasiswa peserta PKMU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang bisa kita sombongkan dari diri kita di mata Allah? Cobalah kita renungkan diri kita. Cobalah kita renungkan diri kita kembali. Apa yang kita bisa sombongkan dari diri kita? Apakah kekayaan, kemapanan, harta, benda yang kita miliki? Qarun lebih hebat dari kita. Qarun itu adalah hamba Allah yang hidup pada masa Musa alaihissalam. Dia terbebas dari penderitaannya atas doa Nabiullah Musa alaihissalam. Dia menjadi kaya atas pekerjaan yang diajari oleh Musa alaihissalam. Tetapi ketika dia kaya, dia lalai menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah. Kesibukannya hanya mengurus hartanya. Ia enggan berderma karena takut hartanya berkurang. Maka atas murka Allah menenggelamkan Qarun untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia setelahnya. Apakah pantas kita menyombongkan kekuasaan dan kekuatan yang kita miliki? Lebih hebat mana kita dengan Fir'aun bersama kekuatan bala tentaranya? Fir'aun dengan kekuasaannya mampu membangun sebuah peradaban di Mesir. Bala tentaranya yang begitu kuat, Fir'aun tidak pernah sakit hingga ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Maka untuk memberi pelajaran bagi umat manusia di muka bumi ini, Allah menenggelamkan Fir'aun di lautan hanya dengan seorang Nabi Musa alaihi salam. Apa yang kita banggakan? Kecantikan dan ketampanan? Toh itu pun juga tidak abadi. Karena kecantikan dan ketampanan hanya terlihat sampai 20 dan 3 tahun. Setelahnya mungkin kulit kita sudah kendur, rambut kita sudah beruban, wajah yang dulu dibanggakan sudah terlihat lebih keriput,
dan seterusnya. Apa yang kita sombongkan dari kepandaian dan penguasaan teknologi? Toh ilmu kita hanya setetes air di lautan. Ilmu Allah lebih luas. Bahkan ketika lautan ini menjadi tintanya, daun-daun di seluruh bumi ini menjadi lembaran untuk menuliskan ilmu Allah, maka tidak akan cukup ilmu Allah itu ditulis. Apa yang kita sombongkan? Kalau Allah mencabut ilmu kita, apa yang kita bisa lakukan? Tidak sedikit orang yang hebat, pandai, ilmunya dicabut karena penyakit stroke, misalnya hilang ingatan, gegar otak karena kecelakaan, mungkin dengan cara Allah yang lain. Sampai hari ini pun kita sudah melihat bahwa para ilmuwan dan teknologi apapun masih belum mampu menghadapi wabah virus corona 19. Virus seukuran nanometer namun mampu merubah peradaban manusia dalam waktu sekejap. Peristiwa ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas pelajaran bagi umat manusia yang sombong, yang angkuh, yang tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk bersikap sombong. Wala tamshi fil ardi maroha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena tidak ada yang pantas kita banggakan di mata Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hanya tersedak makanan di saluran pernafasan saja, kita sudah tidak berdaya. Maka untuk menjadi pribadi yang tawadhu, mari kita kembalikan kepada diri kita. Seberapa pantas kita dapat menyombongkan diri. Kalau sudah tahu bahwa diri kita tidak patut untuk sombong, disinilah sikap tawadhu akan muncul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sikap kedua yang biasa dilakukan oleh seorang hamba yang mampu menghadirkan sifat Rahman Rahimnya Allah dalam kehidupan di muka bumi ini adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maksudnya adalah memberikan salam meskipun kepada orang yang telah menzalimi kita. Makna salam di sini adalah memberikan jaminan kepada seseorang yang ada di depan kita akan kejahatan lidah dan tangan kita. Tidak mudah seseorang memberikan salam yang benar-benar salam ketika hatinya masih terjangkit penyakit dendam, iri hati, dan dengki. Maka seseorang yang memberi salam di sini adalah hatinya yang sudah plong. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada dengki. Meskipun dia telah dizalimi. Lalu bagaimana caranya? Maka jadikanlah kezaliman orang lain itu menjadi pelajaran yang terbaik dalam diri kita. Kuncinya adalah menghilangkan dendam, iri hati, dengki kepada orang lain. Mengambil semua pelajaran untuk merubah diri kita menjadi yang lebih baik. Ketahuilah bahwa tidak selalu Allah memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita melalui orang-orang yang baik saja. Bisa jadi Allah mengirimkan orang-orang yang tidak baik agar kita mau berpindah dari tempat kita yang nyaman. Sementara kenyamanan tersebut mungkin akan menjadi ancaman bagi kehidupan kita ke depan. Yang terpenting dalam pelajaran kita kali ini adalah melalui kalimat salam yang kita berikan kepada orang lain, kita mampu menjamin keselamatan orang lain dari
kejahatan lisan dan tangan kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang Muslim yang sebenar-benarnya adalah orang yang tidak mengganggu orang Muslim lain, baik dengan lidah maupun tangannya. Ma'asyiral muslimin, mahasiswa peserta PKMU yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan ketiga yang dilakukan oleh para hamba Allah yang mampu menghadirkan sifat Rahman dan Rahim Allah dalam kehidupan sehari-hari adalah mereka terbiasa melaksanakan sholat malam. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Orang yang terbiasa sholat malam sesungguhnya sudah final sholat rawatibnya. Artinya sudah bisa dipastikan sholat rawatibnya dan sholat-sholat sunnah yang lain telah dijalankan dengan baik atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah perintahkan aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wal Qur'an al-fajr innal Qur'an al-fajr kana masyhudan. Ketika Allah perintahkan untuk melaksanakan sholat dari tergelincirnya matahari hingga larut malam, kemudian dilanjutkan dengan sholat fajar, karena sholat fajar itu adalah disaksikan oleh para malaikat, maka ini sudah bisa dipastikan orang-orang yang melaksanakan sholat malam sudah tentu melaksanakan kewajiban sholat-sholat rawatibnya. Orang-orang yang terbiasa melakukan sholat malam sudah jelas bahwa sholatnya tidak hanya sebatas gugur kewajiban, karena dibutuhkan keikhlasan dan rasa syukur kepada Allah atas limpahan karunia dan kenikmatan yang diberikan kepadanya. Rasulullah dalam sholat malamnya telah digambarkan oleh Aisyah. Dalam riwayatnya beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah sholat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Namun jangan ditanya berapa lama beliau sholat. Dan Aisyah pun pernah menanyakan tentang ini kepada Rasul. Ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini? Sementara Allah sudah menjamin engkau masuk surga. Kemudian Rasulullah menjawab, tidakkah engkau ingin melihat aku dalam keadaan bersyukur kepada Allah? Artinya, sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya didasarkan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga didasarkan atas syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mahasiswa peserta PKM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan yang keempat yang dilakukan oleh seorang yang mampu menghadirkan sifat rahmat di alam semesta ini adalah ikhlas menjadi orang yang terjaga dari dosa. Orang-orang yang selalu memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan yang dapat mengakibatkan pada balasan siksa neraka jahanam. Ada 10 dosa besar yang mesti kita hindari agar kita terbiasa menjadi seseorang hamba yang mampu menghadirkan sifat-sifat Rahman Rahim Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah syirik. Kita harus jauhkan diri kita dari perilaku syirik kepada Allah, perilaku menduakan Allah dengan yang lain. Hindari mengharap sesuatu selain kepada Allah. Hindari menyandarkan segala sesuatu kepada selain Allah. Segala persoalan
yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini sesungguhnya ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu segala persoalan yang kita hadapi di muka bumi ini dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya kita adukan kepada Allah, agar Allah memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Kalau kita yakin kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan. Hindari mengabdi kepada selain Allah. Abdikan diri kita hanya kepada Allah. Gantungkan persoalan-persoalan kita, gantungkan beban kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dosa besar yang kedua yang perlu kita hindari adalah merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan peringatan kepada kita tentang perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa aman atas ancaman itu. Hindari. Orang yang terbiasa merasa aman atas ancaman itu berarti dia telah melakukan dosa-dosa besar. Yang ketiga adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ibu kita yang telah melahirkan kita dengan taruhan nyawa. Ayah kita yang telah berjuang mencari rizki Allah untuk menghidupi kita. Sudah seharusnya kita hormati. Seharusnya kita taati. Ridha Allah wa ridha walidain. Ridha Allah, adanya ridha Allah karena adanya ridha orang tua. Jangan jadikan orang tua kita marah kepada kita, karena marahnya orang tua akan menjadikan marahnya Allah. Ucapan orang tua adalah doa bagi kita. Orang tua yang selalu mengucapkan hal-hal yang baik akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita di bumi ini. Tetapi ketika orang tua kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik karena perilaku kita, karena perbuatan kita menjadikan dia marah, maka ucapan itu menjadi doa bagi diri kita. Kita akan mendapatkan kesulitan, kita akan mendapatkan banyak permasalahan karena kita selalu membuat orang tua kita marah. Ma'asyiral muslimin, mahasiswa peserta PKMU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghindari ini, mulai hari ini ampunkan, mintalah maaf kepada orang tua atas dosa-dosa kita yang kita lakukan terhadap orang tua kita. Agar apa yang ia ucapkan, apa yang orang tua ucapkan adalah perkataan-perkataan yang baik, dan perkataan-perkataannya menjadi doa bagi kita dalam rangka menapaki kehidupan kita di dunia ini. Yang keempat adalah perbuatan dosa yang keempat yang perlu kita hindari. Merendahkan dan mencerah orang lain. Ini sama dengan sifatnya iblis. Iblis karena merasa dirinya tinggi, karena merasa dirinya lebih baik dari Adam, kemudian dia mencelah Adam. Maka ketika kita merendahkan orang lain, sesungguhnya sifat-sifat iblis masuk ke dalam jiwa kita. Maka ketika kita telah merendahkan orang lain dari diri kita, muncullah celaan kita kepada orang lain. 10 dosa besar yang kelima yang perlu kita hindari adalah membunuh. Ini sudah pasti. Karena membunuh adalah hukumnya hudud. Hukumnya adalah hukum kisos. Barang siapa yang membunuh orang lain, maka dia akan dibunuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu mengkisos kepada orang-orang yang telah membunuh. Dosa besar yang perlu kita hindari yang keenam adalah fitnah atau membuat kesaksian palsu. Memfitnah orang lain itu lebih kejam daripada membunuh. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah ini bisa dalam dua hal. Yang pertama adalah membuat kesaksian palsu, menyampaikan berita ketidakbaikan orang lain atas ketidakbenaran berita itu, atau menyampaikan berita ketidakbaikan orang lain atas kebenaran berita itu. Jika berita itu tidak benar, maka terjadilah fitnah. Tetapi jika berita itu benar, maka terjadilah ghibah. Dua-duanya ini merupakan dosa besar yang perlu kita hindari. Yang ketujuh adalah mengadu domba. Karena mengadu domba ini akan mengakibatkan permusuhan bagi sesama muslim, yang nanti akan berdampak kepada terputusnya tali silaturahim antara seseorang muslim yang satu dengan seseorang muslim yang lain. Dan ini menjadi dosa besar yang ke-8. Yang ke-9 adalah berbuat zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berbuat. Dan yang ke-10 adalah berputus asa. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah seharusnya kita terima dengan ikhlas, karena ini merupakan ujian dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan ujian itu menurut kita adalah sesuatu yang tidak baik, tetapi menurut Allah ini adalah jalan yang terbaik. Karena ketika kita tidak diuji oleh Allah dengan itu, kita tidak akan mampu melaksanakannya. Atau dengan cara itulah Allah memberikan yang terbaik dengan kita. Atau dengan cara itulah Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Allah akan menyiapkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Dari ke-10 dosa besar ini perlu kita hindari sebagai pribadi yang mampu menghadirkan nilai-nilai rahmat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima adalah gemar berinfak. Walladzina, dan orang-orang idza anfaqu, ketika menginfakkan hartanya, lam yusrifu, tidaklah mereka berlebih-lebihan, walam yakturu, dan mereka tidak kikir, wa kana baina dzalika qawama, dan mereka berinfak di antara keduanya. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu harta yang cukup maupun harta yang dilebihkan, di sana ada hak-hak orang yang membutuhkan. Maka bersihkanlah harta itu dari hak-hak mereka. Karena sesungguhnya mungkin Allah menitipkan rezeki orang lain itu melalui kita. Kalau di dalam rumah ada kerabat-kerabat kita, ada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, berikanlah sebagian harta kita. Karena mungkin Allah menitipkan rezeki mereka melalui kita. Kalau di dalam rumah ada orang tua kita dan kita diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah, maka sungguhnya di dalam rezeki itu ada hak orang tua kita.
maka jamin kehidupan mereka. Berikan kelayakan kehidupan mereka. Karena di sana ada berkah. Karena di sana ada pintu-pintu jalan menuju surga. Ma'asyiral muslimin, mahasiswa peserta PKM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, perilaku yang keenam yang biasa dilakukan oleh seorang hamba yang mampu menghadirkan nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari adalah illa man tabah, mereka yang gemar bertaubat kepada Allah. Bertaubat atas segala dosa-dosanya. Wa amila amalan sholihah, dan mereka berbuat baik setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa peserta PKM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan berapa kali dosa-dosa yang telah kita lakukan hari ini. Cobalah kita hitung kembali. Berapa kali kita mohon pengampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Sementara tanpa kita minta, Allah telah memberikan kenikmatan yang tak terhingga pada diri kita. Kita diberi kesempatan untuk hidup kembali di dunia ini setelah semalam kita tidur. Selama sehari penuh kita diperbolehkan menghirup udara O2 tanpa harus membayarnya. Selama sehari penuh pula kita telah diberi rezeki kesehatan oleh Allah. Kaki kita berfungsi dengan baik, tangan kita berfungsi dengan baik, mata kita dapat melihat, hidung kita tidak tersumbat, mampu menghirup udara, mampu mencium bau, sehingga kita bisa membedakan, sehingga kita mampu membedakan mana yang sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik, mana bau yang sedap, mana bau yang tidak sedap. Mulut kita masih bisa berfungsi untuk merasakan nikmatnya makanan yang kita makan. Semuanya telah berfungsi dengan baik. Belum aktivitas-aktivitas yang lain yang semuanya membutuhkan karunia dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mampu bersyukur kepada Allah atau malah sebaliknya kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingat, dosa sekecil apapun juga akan dihitung dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan sekecil apapun juga akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan dosa sekecil apapun yang kita lakukan juga dapat menjadi penyebab terhalangnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang terjadi pada seorang diri Ibrahim bin Adam, seorang salafus saleh, yang menurut kisah ini dia adalah orang yang tawaduk kepada Allah. Doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usai menunaikan ibadah haji, Ibrahim bin Adam berniat ziarah ke Masjidil Aqsa. Untuk bekal di perjalanan, ia membeli 1 kilogram kurma dari pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Setelah kurma ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat sebutir kurma tergeletak di dekat timbangan. Menyangka kurma itu bagian dari yang ia beli. Ibrahim kemudian memungut dan memakannya. Setelah itu ia langsung berangkat menuju Al-Aqsa. 4 bulan kemudian Ibrahim tiba di Al-Aqsa. Seperti biasa, ia memilih sebuah tempat beribadah pada sebuah ruangan di bawah kubah Sakrah. Ia sholat dan berdoa khusyuk sekali
tiba-tiba terdengar percakapan dua malaikat tentang dirinya. Itu Ibrahim bin Adam, ahli ibadah yang zuhud dan warok, yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata malaikat yang satu. Tapi sekarang tidak lagi, doanya ditolak karena 4 bulan yang lalu ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Jawab malaikat yang satunya lagi. Melihat pernyataan kedua malaikat tersebut, Ibrahim bin Adam terkejut sekali. Ia terhenyak. Jadi selama 4 bulan ini ibadahnya, sholatnya, doanya, dan mungkin amalan-amalan yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gara-gara memakan sebutir kurma yang bukan haknya. Astagfirullahaladzim. Ibrahim beristighfar. Ia langsung berangkat lagi ke Makkah menemui pedagang tua penjual kurma untuk meminta penghalalan sebutir kurma yang ia telankan. Begitu sampai di Mekah, ia langsung menuju tempat penjual kurma itu. Tetapi ia tidak mendapati pedagang tua itu, melainkan seorang anak muda. Empat bulan yang lalu, saya membeli kurma di sini dari seorang pedagang tua. Kemana dia sekarang? Tanya Ibrahim kepada seorang anak muda tersebut. Sudah meninggal sebulan yang lalu, jawabnya. Saya sekarang meneruskan pekerjaannya, berdagang kurma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Ibrahim bin Adam. Kalau begitu kepada siapa saya meminta penghalalan? Kemudian Ibrahim menceritakan peristiwa yang dialami. Anak muda itu mendengarkan dengan penuh minat. Engkau sebagai ahli waris orang tua itu, maukah engkau menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur aku makan tanpa izinnya? Kata Ibrahim bin Adam. Bagi saya tidak masalah, insya Allah saya halalkan. Tapi entah dengan saudara-saudara saya yang jumlahnya 11 orang, katanya anak muda. Saya tidak berani mengatasnamakan mereka, karena mereka mempunyai hak waris yang sama dengan saya. Di mana alamat saudara-saudaramu? Biar saya menemui mereka satu persatu. Lanjut Ibrahim bin Adam. Setelah menerima alamat, Ibrahim bin Adam pergi hendak menemui mereka. Meskipun rumahnya berjauhan, akhirnya selesai juga. Semua setuju menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang termakan oleh Ibrahim. 4 bulan kemudian, Ibrahim sudah berada di bawah kubah Sakra. Tiba-tiba ia mendengar 2 malaikat yang dulu terdengar lagi bercakap-cakap. Itulah Ibrahim bin Adam yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain. Kata malaikat, oh tidak, sekarang doanya sudah makbul lagi. Kata malaikat satunya, ia telah mendapatkan penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Diri dan jiwa Ibrahim ini telah bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram, karena masih milik orang lain. Sekarang ia sudah bebas. Mahasiswa peserta PKM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, hanya sebutir kurma saja, jiwa kita menjadi kotor dan menjadi penyebab terhalangnya dosa-dosa kita. Maka atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah memberikan jalan pengampunan kepada kita atas dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah. Marilah kita bersama-sama memuhasabah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ayo kita ikuti. 3 menit beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa PKMU yang dirahmati oleh Allah, masih 6 kebiasaan yang kita kaji dalam episode kali ini. Semoga dengan pembahasan ini kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Ketiga episode berikutnya selanjutnya akan kita kaji kembali pada episode yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.